pastinya kalau tekanan pasti antara divisi legal ya sama marketing biasanya. Oh gitu. Ya kan? Gontok-gontokannya mama marketing nih, Karena malah bukan mereka- rekrutmen. Bukan. Dari sisi marketing biasanya dia terbentur karena udah mau operasional duluan. Udah berjalan duluan duluan. proyeknya. Oke. Otomatis kan harus PKS dulu nih buat ngejaga kan. Nggak mungkin nge-review dokumen misalkan 10-15 halaman tuh cuma dalam waktu 1 hari kan. Karena ada kerjaan yang lain juga, nggak mungkin cuma itu doang kerjaan gua kan. Itu yang bikin gua terutama berantem mungkin ya. Oh itu cara mengelolanya, lu berantem. sabar. Maksudnya kita berargumentasi. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam Sobat Landak. Balik lagi ke Landak Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang akan berbagi pengalamannya sebagai legal specialist di sebuah perusahaan outsourcing. Nah, ini tamunya jarang banget nih datang nih. Kalau datang juga setahun sekali. Nah, di sini gue perkenalkan dulu narasumber kita pada hari ini. Ada Bapak Leo. Mau panggilannya Bapak atau Nama aja langsung. ya. Nah, gua lu aja gitu ya. Gua lu aja. Nah, gua lu Biar aja lah santai, biar santai. Jadi kita bagi-bagi pengalaman lah. Jadi nanti dari Sobat Leo juga akan sharing gitu ya. Gimana sih menjadi legal specialist di sebuah perusahaan outsourcing, tantangannya juga seperti apa. Dan mungkin nanti ke depannya harapannya apa sih sebagai legal specialist di sebuah perusahaan outsourcing begitu. Nah, mungkin nggak usah gue sebut kali ya untuk perusahaannya. Tidak mau disebutkan ya. Jangan, Pak. Tidak mau disebutkan untuk perusahaan outsourcingnya. Nah, ini merupakan perusahaan multinasional lah. Waduh. Kalau untuk outsourcingnya, nanti kalau penasaran perusahaannya apa, nanti bisa dicek sendiri lah. Kan kalau untuk dunia digital sudah mudah sekali ya untuk melakukan background check. Nanti bisa dicek sendiri kalau penasaran. Pak Leo nih kerja di mana ya? Gitu. Siapa tahu tertarik juga untuk bekerja di perusahaan tersebut. Nah, boleh tuh. Nah, boleh. Oke, mungkin gue mulai dulu dari pertanyaan awal. Boleh. Nah, apa sih yang membuat lu tertarik untuk bekerja sebagai legal specialist di sebuah perusahaan outsourcing? Monggo. Sebenarnya kalau dibilang tertarik enggak juga. Karena sebenarnya gua masuk ke perusahaan outsourcing juga karena diminta sih sebenarnya, disuruh coba deh ini masuk di perusahaan outsourcing. Awalnya pada saat masuk bingung karena kan namanya orang yang baru lulus kuliah ya, fresh graduate, apalagi baru masuk dunia kerja kan pasti bingung lah. Karena emang kulturnya pas kuliah sama kerja tuh beda banget. Oke. Contohnya pertama adalah apa yang gua pelajarin selama di kuliah itu kadang nggak semuanya bisa dipakai pada saat kerja. Karena kan perusahaan outsourcing sendiri itu kan sebenarnya perusahaan yang lebih ke undang-undang ketenagakerjaan ya, membahas hal-hal ketenagakerjaan lah gitu. Jadi awalnya memang sulit, tapi lama-kelamaan setelah mengetahui polemiknya bagaimana, terus melihat karyawan seperti apa, apalagi perusahaan outsourcing kan kita pasti bertemu dengan banyak orang ya, karena kan kita ngerekrut orang gitu. Itu sih yang menjadi menarik adalah ketika ketemu orang yang punya kepribadian yang beda-beda. Oke. Ya kan? Karena setiap orang apalagi outsourcing kan sekarang udah banyak ya bidang yang bisa mereka ambil gitu. Nggak cuman kayak sales gitu kan, atau security atau keamanan atau cleaning lah gitu. Itu sih jadi tantangannya, mungkin lebih ke kita menghadapi karyawannya. Oke. Gitu. Oke, jadi memang yang membuat tertarik tuh utamanya tadi karena ingin melihat kepribadian masing-masing karyawan gitu ya. Mungkin berarti lu kenapa nggak ngambil psikologi aja? Waduh. Ini kan kalau masalahnya udah masuk jurusan hukum nih. Waduh. Masa ke situ. Kalau membahas psikologi itu kan
benar-benar detail ya untuk Ya. apa namanya mempelajari perilaku dan kepribadian manusia gitu. Ya, apalagi tantangan kalau ngomongin masalah outsourcing ya terkait aturan sih kita kan. Karena pada saat gua masuk dunia kerja itu di tahun 2020, yang nggak lama kemudian tuh kalau nggak salah ada undang-undang cipta kerja kan. Betul. Yang seperti yang kita tahu itu memang menjadi polemik di pekerja dan buruh dan perusahaan lah. Itu sih makanya. Oke. Nah, berarti kalau di perusahaan outsourcing tuh mungkin gua akan menanyakan mengenai prosesnya in general gitu ya. Nah, kira-kira prosesnya seperti apa sih rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh perusahaan outsourcing di perusahaan lo gitu? Kalau terkait rekrutmen ya, kalau rekrutmen sih sebenarnya bukan ranah gue ya sih sebenarnya ya. Oke. Karena kan gue lebih ke legal, tapi gue melihat dari teman-teman orang kantor gue yang rekrutmen, tantangannya adalah bagaimana cara untuk memenuhi kriteria yang diminta oleh klien. Oke. Karena kan setiap klien itu dan setiap pekerjaannya pasti punya kriteria yang beda-beda ya. Contohnya misalkan sales mintanya yang cantik, yang umurnya maksimal 25 tahun. Oke. Nah itu kan apalagi udah minta kayak gitu, mereka mintanya nggak boleh yang fresh graduate. Kayak ini punya pengalaman, itu kan cukup sulit ya. Walaupun memang kelihatannya mudah gitu nyari. Oke. Tapi dengan seperti gak semudah apa yang dilihat lah pokoknya. Walaupun memang source kita untuk nyari kandidat karyawan itu banyak ya. Job portal kan sekarang banyak banget ya. Jadi kan kita sebenarnya bisa nge-blast di job portal satu lagi. Tapi itu pun juga gak semudah itu. Apalagi dengan turnover sales yang cukup tinggi, yang mana kadang baru join hari ini besok udah keluar hilang atau kemana. Karena kontrak ya. Pertama sebenarnya kontraknya dia setahun, tapi kadang karena dia nggak kuat dengan tekanan dari leader sales, kan biasa sales itu punya tim kan. Iya. Dan tim itu punya leadernya. Karena dia harus diuber target, kadang itu yang membuat mental mereka itu kena lah. Akhirnya cuma kerja 1-2 hari udah hilang lagi. Itu jadi tantangan untuk terkait rekrutmen di kita sih, terkait sales utamanya itu yang sulit memang. Oke, itu kan berarti tantangannya memang kalau outsourcing itu terkadang susah untuk diatur gitu ya. Yes, dari betul. Berarti kalau outsourcing ini berarti lo lebih ngehandle-nya kalau di perusahaan ini untuk yang kontrak ya berarti ya. Ya, kalau di perusahaan outsourcing tuh kontrak kebanyakan sih. Oke, nah tadi kan gue mendengar banyak nih yang tadi padahal kontraknya setahun, Ya. tapi tiba-tiba setahun udah keluar. Ya betul, nggak nyampe sebulan malah kadang. Nggak nyampe sebulan. Karena tadi balik lagi, karena dia nggak kuat Oke, nggak kuat mental berarti ya. mental. Karena memang di push harus uber target, karena di push itu dia nggak kuat. Akhirnya antara dia bilang resign atau dia ngilang. Oke. Gitu. Nah, kalau menghilang nih dari segi hukumnya apa aja sih yang bisa dilakukan tindakannya gitu loh. Kan tiba-tiba ngilang nih kan berarti bagi si klien kalau dia memang lagi membutuhkan karyawan itu tiba-tiba ngilang, problem dong. Apalagi misalnya dibutuhkan untuk hari itu. Ya. Apalagi sebuah sales tiba-tiba kalau misalnya ya berarti kan kalau kliennya F&B gitu ya lagi buka stand, tiba-tiba salesnya hilang. Nah, itu gimana dari itu segi pastinya perusahaan? terkait hal itu biasanya antara perusahaan outsourcing dan klien tuh ada perjanjian ya. Oke. Perjanjian di mana di perjanjian biasanya terkait hal-hal seperti itu adalah si perusahaan outsourcing ini harus bisa ganti si karyawannya secepat mungkin. Oke. Kalau misalkan itu tidak terpenuhi, kadang biasanya ada denda. Denda tidak terpenuhinya kuota karyawan. Oke. Nah itu makanya dibalik, karena
itu sih jadi tantangan juga sih buat sebagai personal sourcing. Harus bisa secepat mungkin lah, karena kan kita juga nggak tahu ya, namanya orang ngilang ya itu pasti nggak punya ada rencana kan, kita pun juga pasti nggak akan tahu gitu dia anak ini akan hilang. Nah itu juga salah sebenarnya, maksudnya si anak ini sebenarnya nggak boleh juga gitu, karena kan memang secara aturan di undang-undang tenaga kerjaan juga ada namanya one notice ya. Oke. Pemberitahuan sebulan sebelum. Iya. Nah, tapi kan masalahnya ngilang juga susah juga kita nyarinya, daripada kita nyari dia dan nggak ketemu ya mending kita nyari orang baru aja, kita langsung tutup. Oke. Daripada kita kena denda kan. Iya. Nah, gitu sih. Nah, kecuali memang si anak ini megang barang. Karena kan sales itu kan kadang ada yang mobilitas ya. Yang bawa barang, nawarin ke customer. Oh, megang barang yang milik klien malah. Nah, itu yang biasanya kita pernah terjadi juga dan akhirnya kita Uber anaknya. Di Uber, maksudnya dicari. Kita cari sampai barang itu harus dikembalikan lah. Oh, berarti ada tim yang khusus ada. Untuk melakukan pencarian yang karyawan hilang gitu ya. Menghilang dengan bawa barang. Properti dari klien itu yang. Kalau misalkan klien mikirnya pasti perusahaan nih, sourcing-nya harus ganti kan. Makanya perusahaan sourcing juga nggak mau rugi kan. Karena dia harus ganti barang yang dibawa, makanya kita punya prosedur untuk nyari nih orang, untuk setidaknya balikin aja deh barangnya. Kalau misalnya barangnya udah nggak ada, ya kita minta ganti rugi. Oke. Tapi pernah nggak nih kejadian? Berarti kan ada skenario berarti kan ya, dimana bisa ke Uber nih, bisa cari, bisa ketemu lah orangnya, terus barangnya bisa dikembalikan. Nah, kalau nggak ketemu sama sekali, menghilang tanpa jejak, itu berarti yang menggantikan kerugiannya perusahaan. Iya. Waduh. Makanya kan sulit juga kan perusahaan sourcing kan. Iya. Dengan begitu banyak karyawan yang mereka kelola, mau tiba-tiba 10 orang melakukan hal yang sama, rugi berapa? Iya, bakal banyak banget sih. Ya itu makanya biasanya kita caranya adalah, biasanya kan anaknya udah ada kontrak ya. Baik. Tanda tangan kontrak otomatis kan ada alamat KTP ya. Dan KTP. Nah itu mungkin kita awal mulanya dan nyari dari situ. Sesuai alamatnya aja. Oh, nyari dari situ berarti ada. Biasanya kan antara alamat KTP-nya adalah rumah dia sebenarnya atau domisili kan biasanya. Oke. Domisili kan mungkin dia udah pindah KTP. Kadang juga ada yang nulis domisili di kontrak tuh. Oke. Jadi kita nyari ke tempat itu. Kalau misalnya memang ternyata itu rumah orang tuanya, biasanya kita edukasi ke orang tuanya bahwa anaknya ini sudah melakukan hal-hal ini nih. Hal-hal ini tuh apa? Yang tindakan yang melanggar kontrak. Yang ngambil barang hilang nanti gimana. Setidaknya bantu kita lah sebagai perusahaan untuk menyelesaikan gitu. Gimana caranya adalah mungkin bisa menghubungi anaknya untuk datang untuk kembaliin atau gantilah setidaknya gitu. Oke. Nah, berarti kalau semisalnya sampai bertemu dengan keluarga tadi yang karyawannya menghilang itu, semisalnya karyawannya benar-benar menghilang sama sekali dan keluarganya bahkan nggak bisa melacak, ya kita pasrah aja. Oh, itu kembali lagi berarti ke perusahaannya yang harus mengganti rugi. Pasti. Bukan dikenakan ke keluarganya ya? Enggak, kita mah. Enggak ya? Enggak. Oke, berarti tantangannya. Kasian banget keluarganya dong kalau gitu. Enak banget dong karyawannya, anaknya. Misalkan bawa duit 100 juta yang nanggung keluarganya gitu kan, kasihan. Tapi enggak pernah sih kita nyampe segitu, paling yang kecil-kecil aja. Yang kecil-kecil, maksudnya barangnya kecil-kecil. Harga kerugiannya kecil-kecil aja. Masa harus disebutkan nih? Oh, jangan, nggak usah. Ini kan ada kerahasiaan juga kan gitu. Oke. Nah, kembali lagi mungkin tadi kan kalau mengenai barang gitu ya kan lu harus melakukan pelacakan. Nah, kalau semisal yang penggantian karyawan itu tuntutannya tuh biasanya secepat apa sih harus menggantikan? Apakah dalam waktu sehari atau bahkan dalam tempo jam? Enggak. Kita biasanya kalau memang anaknya ini nggak bisa ganti pada saat kita temuin, biasanya kita nerbitin surat gitu loh sih. Surat cicilan lah.
cicilan dia bayar ke kita per berapa bulan, setiap bulan bayar sekali, misalkan 3 bulan, selama 3 bulan dia harus transfer ke kita ke perusahaan. Oh, berarti jadi Kita sebenarnya bukan mempersulit sih, kita mempermudah dia agar ya setidaknya balik lah gitu loh, walaupun dengan cara dicicil ya, walaupun memang kesalahan dia gitu. oke. Kita kadang ada beberapa kasus memang punya kebijakan seperti itu, tapi nggak semuanya kayak gitu. Oke. Gitu. Kalau memang si anaknya ini emang masih ada barangnya, biasa kita ambil barangnya aja. Oke. Oke. Gitu. Nah, kalau tadi mungkin lebih ke penggantian orang. Nah, kalau penggantian orang tuh secepat apa harus dilakukan? Biasanya kita dikasih waktu 2 kali 24 jam. 2 kali 24 jam. Iya. Kalau nih, mungkin ya kebutuhannya, mungkin tadi gue pakai contoh yang perusahaan F&B, gitu kan, yang lagi buka stand, Iya. ada sales dari perusahaan lu, yang outsource dari perusahaan lu. Itu kan semisal kalau dia cuma 1 orang terus menghilang salesnya, itu kan berarti dia hari berikutnya maksimum kan dia harus punya pergantian, Iya. punya pengganti lah orang itu. Iya. Nah, itu gimana? Beda-beda sih sebenarnya, sesuai. Oke. Jadi sesuai kontrak aja sih kita. Mm-mm. Biasanya kalau udah ada temuan kayak, tapi sebenarnya jarang sih kayak gitu. Kita kebanyakan yang kalau yang stand itu jarang nggak kayak gitu sih. Banyak tuh yang mungkin di sales yang mobilitas saja, yang jalan-jalan ke lapangan, nawar-nawarin atau ngasih brosur-brosur atau yang nawarin per rumah, door to door. Oh, Itu yang oke. mungkin. Yang bergerak dari satu tempat ke tempat Ya, lain. tapi itu pun juga kalau ngilang kita nggak langsung harus ganti. Jadi kalau misalkan dia memang udah nggak kerja, misalkan ya seminggu, misalnya kita setiap kali ngasih data penjoinan, itu biasanya di setiap minggu tuh 2 atau 3 kali lah. Nah, jadi setiap minggu ya kayak gitu aja, nggak harus besoknya dia nggak ada, besoknya harus di fullin kuotanya, nggak gitu. Oh, memang. Jadi setiap minggu aja kita ngasih butuhnya berapa nih, kita kasih kan. Tapi walaupun kuotanya disuruh minta 10 misalkan, tapi kita biasanya udah kasih 10 tapi kan belum tentu semua diterima kan. Oke. Biasa cuma 3, 2, berarti kan harus dipenuhin lagi besoknya, lusanya. Oke. Dipenuhin gitu aja sih. Bukan harus langsung hari ini full, besok harus full gitu, enggak. Oke. Nah, berarti kan semisal kalau klien butuhnya 1, berarti kalau dari perusahaan outsourcing itu akan mencarinya lebih dari 1 untuk cadangan atau gimana? Biasanya kita ada cadangan. Oke, ada cadangan. Jadi nggak semua data yang kita punya itu langsung dikasih, enggak. Oke. Jadi kita bagi-bagi, misalkan hari ini, misalkan kayak tadi seminggu kita 3 kali pengiriman anak lah, karyawan gitu misalkan. Jadi misalkan di hari pertama kita ngasih 10. Oke. Nanti hari kedua 10 lagi. Ya sesuai yang kita punya aja. Kalau kita dapat berapa kita kirim. Oke. Walaupun nggak 10 ya. Itu tadi cuma contoh aja. Oke. Kalau data mah kita pasti banyak. Banyak karyawan yang melamar banyak. Karena melamar banyak, tapi Tinggal kita sortir dulu. Kita kan harus sortir kan. Karena kan tadi baik lagi ada kualifikasi yang diminta sama klien. Itu yang disortir sama kita lihat CV-nya, kita lihat biodatanya dan lain-lain lah. Baru nanti kita sesuai nih, kita kasih. Oke, berarti memang ya sebuah perusahaan outsourcing juga memiliki kewajiban untuk mensortir dengan benar gitu ya. Karena kan memang klien juga nggak mau mentahnya biasanya. Oke. Daripada mereka kan nggak mungkin capek-capek. Kalau bisa kayak gitu ngapain pakai perusahaan outsourcing kan? Gitu. Iya sih, betul lah. Itu kan juga fungsi utamanya kan. Ya, makanya. Memang kenapa nge-hire perusahaan outsourcing untuk mencari kandidat. Oke. Nah, mungkin kita ngelihat dari segi perjanjian begitu ya antara sebuah perusahaan outsourcing dan kliennya gitu. Ada nggak sih yang bener-bener maksa gitu minta, Pak saya nggak bisa nih Pak, kalau saya sampai ada bolong 1 hari gitu ya nungguin pengganti kalau semisal karyawan hilang. Itu gimana sih biasanya diskusinya antara sebuah perusahaan outsourcing dengan klien gitu ya, dari segi legalnya apakah nggak bisa nih Pak, kita tetap punya kebijakan bahwa kita cuma bisa 2 kali 24 jam untuk penggantian. Atau
apakah bisa nih dinego 1 kali 24 jam. Berarti kan di situ kan lu juga harus sebagai legal specialist itu kan menjaga keseimbangan gitu kan antara mungkin keinginannya klien dengan kepentingannya perusahaan juga. Nah itu gimana tuh? Biasa aja kalau kayak gitu sih gua namanya kan kadang kontrak itu ada yang memang udah dari klien punya, ada yang dari perusahaan gua kan. Oke. Ya biasanya kalau perusahaan banyak kan sih dari perusahaan gua ya. Tapi ada beberapa memang yang udah ada template-nya. Salah satu klien yang cukup mungkin namanya besar mungkin ya. Itu kan pasti biasanya punya template sendiri lah untuk kontrak kerjasama. Nah itu biasanya kita pengajuan sih. Ini bisa nggak nih ini untuk diubah atau dikurangin lah. Misalkan kayak tadi contohnya yang awalnya 1 kali atau 1 kali 24 jam diubah jadi 2 kali 24 jam. Tapi balik lagi, apakah di approve oleh klien atau tidak? Karena kan kita sebagai perusahaan sourcing kan kita yang butuh ya. Iya. Kita butuh klien. Dan klien sebenarnya kan butuh, tapi kan dia juga bisa cari yang lain kan. Kalau kita kan sulit cari karena kan persaingan perusahaan outsourcing juga lumayan banyak di sini. Iya sih, kalau mau dilihat perusahaan outsourcing ada di mana-mana. Setidaknya kalau misalnya dilihat dari hitung-hitungannya masuk, ya udah nggak apa-apa gitu. Setidaknya yang penting bagian rekrutmen harus memenuhi itu. Tantangannya ke rekrutmen sih sebenarnya. Ke divisi rekrutmen ya malah. Betul. Oke. Nah, dari perjanjian itu pernah nggak sih lo, semisal ya klien memberikan template perjanjian yang mereka punya, yang mereka miliki, ada nggak sih mungkin pasal-pasal atau ketentuan yang menjebak? Kebanyakan sih enggak ya. Kebanyakan enggak? Enggak, kebanyakan enggak, karena memang kita pun pasti kan dari sisi gua akan mereview ya. Dokumen ini biasanya sih biasanya antara ini menjebak. Menjebak atau gimana nih? Enggak sih, enggak. Abu-abu biasanya. Nah, itu biasanya makanya kadang contohnya seperti apa? Gua tekankan aja sih. Yang mengambang gimana ya contohnya? Adalah gitu. Pokoknya ini ada. Yang ini agak privacy gitu. Pokoknya adalah terkait yang kayak mengambang yang ngaturnya nggak spesifik lah, yang makanya itu perlu memang harus ditanyakan, dikonfirmasi. Biasanya kadang ada yang diubah, kadang yang ya udah. Karena kan susah juga ya, karena kan klien juga susah. Paling enggak ya sebisa mungkin yang seperti itu diubah. Nah, kan mungkin perjanjiannya ada juga yang mengatur ke karyawan outsourcingnya, ada juga mungkin yang perjanjian dan ketentuannya berlakunya untuk perusahaan outsourcingnya. Nah, kalau lu sampai menemukan ada mungkin yang memberatkan atau tadi yang abu-abu untuk si karyawan outsourcingnya, apa yang akan lu lakukan? Kebanyakan sih kalau terkait karyawan ya, itu semua diserahkan ke perusahaan outsourcing sih. Mau ngatur dan bagaimana, karena kan memang untuk hubungan kerjanya itu sendiri antara outsourcing sama karyawan kan. Berarti ada perjanjian lagi lah ya. Iya, jadi antara karyawan outsourcing sama perusahaan outsourcing itu punya kontrak tersendiri, perjanjian kerja lah. Nah, mungkin ada nggak sih perjanjian antara ya perusahaannya gitu kan dengan karyawan outsourcingnya, mungkin ada nggak sih tuh perjanjian dan ketentuan yang memberatkan gitu kan? Tadi kan kita membahasnya dari segi antara perusahaan outsourcing dengan klien. Nah, itu ada nggak sih yang memberatkan? Biasanya itu pasti ada sih, nggak mungkin nggak ada, dan beberapa mungkin ada perusahaan outsourcing yang nakal, mungkin juga ada ya. Tapi kalau misalnya salah satunya contoh mungkin ya, itu misalkan jasa pengamanan. Jasa pengamanan itu kan sebagai seorang security kan butuh namanya sertifikasi Garda Pratama dari kepolisian. Nah, untuk sertifikasi ini biasanya itu dikenakan biaya pelatihan lah, yang harus dibayarkan.
Nah biasanya kalau jadi kalau misalnya dari perusahaan ya, daripada anaknya si karyawannya bayar sendiri langsung besar kan, soalnya lumayan besar ya. Jadi perusahaan yang nanggung dulu sertifikasinya tadi. ya, pada saat pelatihan kita yang bayarin dulu, si karyawan nanti nyicil per bulannya dengan pemotongan gaji. Oke. Itu kan jatuhnya sebenarnya kan memberatkan sih, emang itu kan emang dia udah jatuhnya minjem kita kan. Oke. Minjem kita untuk bayarin, dan dia bayar ke kita. Oke, berarti nanti ya kedepannya kalau memang dia mau melamar juga untuk posisi Perusahaan yang lain, security, udah nggak perlu lagi Nggak perlu lagi ngambil sertifikasi. Iya betul. Udah diakomodasi lah ya. Iya. Oke. Nah mungkin pertanyaan gue selanjutnya nih, Iya. gimana sih lo mengelola tekanan dari berbagai project yang lo handle gitu kan? Ini kan banyak nih kan kalau lo Iya. ngomongin kayak, oh ada perjanjian dengan klien A, B, C, D, itu gimana sih tekanannya? Itu kan lo juga dikejar nih, mungkin juga apa namanya? Oh kebutuhannya saya butuh final nih perjanjiannya minggu depan ya, atau di kapan? Itu kan Iya. tekanannya banyak nih dari sisi perusahaan lo, dari klien. Nah itu gimana sih lo ngelola tekanan yang lo alami gitu? Pastinya kalau tekanan pasti antara divisi legal ya sama marketing biasanya. Oh gitu. Iya kan? Gontok-gontokannya mama marketing nih, Karena malah bukan mereka- rekrutmen. Bukan. Oke. Marketing dan rekrutmen sih biasanya. Oke. Karena mereka jadi satu kadang. Mm-mm. Nyari project mereka biasanya jadi satu. Nah, biasanya mereka kayak misalkan butuh ada project baru nih. Ngasihlah perjanjian draft kerjasama. Sedangkan ada juga nih dari divisi misalkan dari operational security gitu, ada kontrak baru. Otomatis kan ada dua nih, gue pegang dua. Oke. Kadang yang operational security ya udah aman lah, bisa di-handle. Nah masalahnya dari sisi marketing biasanya dia terbentur karena udah mau operasional duluan, Udah berjalan jalan duluan. projectnya. Oke. Otomatis kan harus PKS dulu nih buat ngejaga kan. Iya, perjanjian kerjasama dulu ya. Nah biasanya di situ lah kita gondok-gondokan, dimana ini tuh nggak mungkin nge-review dokumen misalkan 10-15 halaman tuh cuma dalam waktu 1 hari kan. Karena ada kerjaan yang lain juga, nggak mungkin cuma itu doang kerjaan gua kan. Iya. Ya itu yang bikin gua terutama berantem mungkin ya. Oh itu cara mengelolanya lu berantem. sabar maksudnya kita berargumentasi lah, ini nggak mungkin review dokumen yang gua belum pernah baca harus selesai dan harus memahami isinya semuanya dalam waktu 1 hari, ya mungkin sulit ya untuk satu orang ya sendiri gitu. Dan kerjaan kan nggak mungkin cuman dia doang gitu. Ada kerjaan yang lain, nggak misalkan harus pelaporan dan lain-lain dan perizinan dan lain-lain kan. Iya. Biasanya gitu gondok-gondokan, kita argumentasi. Biasanya cara gua untuk meladeni biasanya sabar doang, udah bilang. Sabar doang. Sabar. Dipicut aja nih. Sabar. Hati dipicut aja, itu doang. Sabar. Karena kan memang antara legal dengan marketing kan beda banget ya. Mereka pengen cepat-cepat kan, tapi legal untuk men-secure perusahaan kan. Iya. Kita kan nggak ada yang tahu project ini aman atau gimana. Betul. Dan kita sebagai legal kan pasti otomatis punya tanggung jawab nih Untuk direktur menjaga kan. kepentingan perusahaan. Nah apalagi perusahaan kalau misalnya rugi, yang awal yang menyetujui ini siapa? Otomatis kan legal kan. Nah itu biasanya makanya Tanggung jawabnya besar ya. Ya pasti otomatis tanggung jawabnya besar, karena maka dari itu juga salah satu alasan gua untuk nggak bisa cepet-cepet. Walaupun kebutuhannya memang butuh cepat banget gitu, urgent gitu. Nah itu biasanya kayak gitu tuh, marketing dan rekrutmen tuh tiba-tiba nggak ada omong apa, nggak biasa kan kita introduce dulu lah, kita sebelumnya ngomong dulu nih, ini ada project ini nih, ntar lu bantuin ini ya, lu cek ini dong, cek ini gitu. Ini mah kadang langsung kasih aja, tolong ya Kontraknya? besok udah ada, gitu. Iya Langsung dikasih kontraknya gitu. langsung, Oh. Nah, sulit tuh. Nah itu kan terkait memang kalau untuk dari kontrak kan lu memang harus ngecek juga secara mendetail lah ya, menyeluruh. Iya. Supaya nggak ada nih yang menjerat atau menjebak Ya. dari perusahaan ke perusahaan lu gitu. Nah mungkin, nah ini pengen gue tanya sih, kalau dari sisi legal apakah lu melakukan background check untuk klien tersebut, atau apakah ada divisi lain yang memang sudah memfilter, oh ini klien aman, mungkin Ya, dari oke. segi kayak apa,
tindakan-tindakan yang dilakukan oleh perusahaan ini aman gitu atau gimana, itu kan juga lu harus menilai gitu kan, oh risiko nggak nih kita berhubungan dengan klien ini gitu. Apakah lu yang melakukan atau divisi lain yang melakukan? Gua juga sih itu. Jadi setiap kali ada klien baru, project baru, biasanya gue background check dulu nih. Perusahaannya bergerak apa sih, bergerak bidang apa, dia itu perusahaan apa sih, bagaimana, ya kita gampang ya nyari informasi terkait perusahaan kan sekarang gampang ya, nggak susah, ada namanya Google kan. Ya betul. Kita juga pasti punya, mungkin ada relasi-relasi yang tahu nih perusahaan ini perusahaan apa sih. Dan biasanya gue cari di situ sih. Jadi apakah ini aman atau enggak gitu. Karena kan walaupun dilihatnya wow banget gitu kan, tapi kita nggak tahu. Jadi memang kalau background check harus dilakukan lah ya. Pasti. Karena kan biasanya perusahaan outsourcing menalangin ya. Ya, itu salah satu resiko juga, makanya kita harus cari backgroundnya dulu deh. Cari klien yang benar-benar serius lah ya, gitu. Benar-benar pasti memang akan menunaikan kewajiban untuk pembayarannya juga. Betul. Gitu ya. Jadi ya memang kalau klien juga tanggung jawab ya, jangan sampai lari dari tanggung jawab. Itu. Kasihan bukan ke kitanya. Kasihan perusahaan outsourcing udah susah-susah nyari, karyawannya ditelantarkan nanti gimana bayarnya. Jadi tanggung jawab juga ya klien. Itu aja sih. Nah, mungkin itu kan dari segi hubungan lo antara perusahaan outsourcing gitu ya, perusahaan outsourcing dan klien. Nah, ada nggak sih hal-hal lain yang lu lakukan di luar yang tadi sebagai legal specialist gitu? Job desk. Nah, kadang mungkin terkait rekrutmen sih, gue bantu terkait rekrutmen, karena kadang saking banyaknya project yang kita punya, misalkan perusahaan gue punya, kadang ada di mana perlu bantuan lah ke divisi rekrutmen. Makanya waktu itu pernah gue juga membantu untuk menjelaskan lah, mempresentasikan klien ini untuk mereka karyawan kandidat. Gitu. Mereka butuh apa, mereka kerja sebagai apa, benefitnya seperti apa, itu gue bantu jelaskan. Sebenarnya fleksibel tergantung kebutuhannya sih, tapi nggak nyampe finance juga. Ngitung-ngitung up dulu. Jadi dari segi lu mengurus perjanjian juga, mengurus background check juga lu ada turut membantu lah ya divisi HR juga. Rekrutmen. Luar biasa memang jasanya sih. Sampai membantu cross divisi loh, luar biasa. Jangan lupa kalau ada yang mendengar dari divisi HR mungkin ya, dari perusahaan Pak Leo, siapa tahu mau traktir gitu kan. Karena Pak Leo sudah menolong. Mungkin ini menjadi pertanyaan gue terakhir sih. Nah, apa sih yang menjadi harapan lo ke depan gitu ya untuk sebuah perusahaan outsourcing? Mungkin harapannya lebih ke apa sih yang kira-kira bisa ditingkatkan, apa sih kira-kira yang mungkin nggak seharusnya dilakukan oleh sebuah perusahaan outsourcing, atau mungkin yang berhubungan juga dengan perusahaan outsourcing, mungkin ya kliennya, kira-kira harapan lu apa sih gitu, kayak klien jangan lakuin ini dong, nggak boleh ngelakuin ini dong gitu. Kalau gue ditanya kayak gitu, gue sih lebih ke karyawan sih. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, perusahaan outsourcing itu banyak, bukan menghakimi perusahaan outsourcing. Terkadang ada beberapa perusahaan outsourcing itu yang motong gaji karyawannya banyak banget gitu kan. Kadang ada hak-hak karyawan yang ditunda-tunda atau tidak dibayarkan, tuh masih ada pastinya. Bukan pasti sih, ada mah pasti ada. Tapi nggak semua perusahaan outsourcing kayak gitu. Tapi mungkin bisalah untuk memenuhi seluruh hak dari si karyawan. Ya kan, karena mereka kan kerja atas nama kita di perusahaan klien. Mereka memberikan yang terbaik, tapi kok kita ngasihnya nggak diberikan kompensasi gitu, yang sesuai dan memang dari hak si karyawan tersebut. Ya, karena kan memang biasanya kalau perusahaan outsourcing kan untuk terkait biaya-biaya gitu kan dari klien ya, klien yang bayarkan. Ya
itu kan conduit kita gitu. Sebenarnya dari klien kita cuma lewat ngasih. Oke. Setidaknya kan kalau misalnya kayak gitu klien full masa kita potong-potong sih. Oke. Kasihan dong anak karyawan. Oke. Dan lebih ke situ sih. Oke, kalau gitu. Ya memang kalau boleh gue simpulkan untuk harapannya gitu ya. Lebih ke perlakuan karyawannya, kesejahteraan karyawan. Betul. Monggo ditingkatkan begitu ya untuk perusahaan-perusahaan outsourcing yang ada di luar sana yang mungkin mendengarkan podcast ini. Jangan lupa bahwa karyawan juga merupakan penggerak dari perusahaan tersebut gitu ya. Kalau karyawannya nggak sejahtera, gimana mau bergerak perusahaan? Betul. Gitu. Oke, kalau begitu terima kasih Sama-sama. Bapak Leo atas sesi sharing pada hari ini begitu ya. Mungkin untuk sesi sharing ini bisa membantu juga untuk para legal spesialis atau mungkin para mahasiswa legal begitu ya yang ingin melamar ke perusahaan outsourcing. Kira-kira apa sih job desk-nya gitu ya, kira-kira tantangannya seperti apa nanti ketika bekerja di perusahaan outsourcing tersebut gitu. Semoga bisa membantu juga kalau sudah mendengarkan podcast ini. Nah, mungkin sekian dari gua dan Leo. Jangan lupa di like dan follow untuk sosmed Landak gitu ya. Ada banyak lah di IG ada, TikTok ada, Facebook, YouTube, Twitter. Dan kalau untuk mendengarkan versi yang audionya bisa juga didengarkan untuk podcast ini. Nanti hadir juga di Spotify begitu. Nah, kalau ada yang tertarik untuk konten-konten yang seperti ini gitu ya, yang mengenai legal specialist di sebuah perusahaan outsourcing, pengalamannya. Kalau memang tertarik, mungkin monggo di komen aja di kolom komentar di bawah gitu ya. Oh, saya tertarik Kak, ingin mendengarkan lebih untuk pengalamannya. Nah itu monggo di komen aja. Siapa tahu nanti Pak Leo bisa hadir kembali untuk menceritakan pengalaman lebih lanjut dari pengalaman yang sudah ceritakan hari ini. Kalau begitu, saya pamit undur diri. Terima kasih, sobat-sobat Landak. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye-bye.